Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Sehat. Nah, pemirsa Kisi, sekarang saya sudah berada dan bersama juga dengan yang pemilik kopi, usaha kopi, dengan Kang Andika, dengan Kang siapa nih? Putra. Nah, ini di belakang kita kayaknya lagi asik nih, warga sini lagi ngapain ceritanya nih? Ini lagi proses pertama setelah panen, Pak. Setelah masuk pasca panen, yaitu sortir ceri dari merah dengan yang hijau dipisah. Ini memang setiap hari aktivitasnya seperti ini. Selama musim panen kopi sih kurang lebih hari-hari seperti ini, Pak. Dan warga-warga sini ya. Iya. Kang. Semua tetangga lah, Pak. Tetangga. Ibu yang kerja dan lain-lain. Nah, Kang Andika nih kebetulan nih tim Kisi-Kisi sekarang ini pengen mengetahui lebih lanjut, mengetahui lebih dalam mengenai kopi yang ada di Sukamakmur Bogor ini ya. Nah, pertama kita biar kan nggak kenal kan nggak sayang ya. Siap, Pak. Enggak. Gimana nih sejarah dari kopi yang ada di Sukamakmur ini? Ya sebelumnya kalau misalnya bicara sejarah, sebenarnya penanaman kopi di Indonesia oleh Belanda itu pertama kali justru konon katanya dari Bogor, Pak. Cuman lama mungkin tidak tidak dikelola dengan baik. Jadi kayaknya kita sekarang kayak pendatang baru, padahal sebenarnya ekspor pertama Belanda itu juga dari Bogor. Gitu. Cuman mungkin dulu orang kebanyakan yang nampung daerah Cianjur, daerah mana, jadi kopi Bogornya agak tertinggal. Ya. Nah, ini dengan Kang siapa nih? Saya Putra, Pak. Kang Putra ini Iya. di apa nih? Saya dari Balai Penyuluhan Pertanian, bertugas sebagai penyuluh pertanian. Di sini mewakili kelompok tani ya, karena dimanapun kelompok tani harus dipandu juga, Pak, untuk pengembangan budidaya. Khususnya kalau di kelompok tani ini kopi, gitu. Nah, terkait kelompok tani dan kopi yang ada di sini tuh sebetulnya kopi yang ada di sini sebenarnya sudah dikenal sama masyarakat luas juga ya. Iya, Pak. Jadi dari pengalaman saya tahun 2019 pernah coba pameran di Belanda, Pak. Oh, Jadi dari sana juga ternyata memang mereka sudah mengenal kopi Bogor. Cuman dulu ya hanya sampai ke istilahnya sampai cuman dikenal namanya aja, tapi kualitas kopinya mungkin belum ada yang sampai ke ekspor karena kalah dengan komoditas di wilayah lain gitu. Makanya kita coba pelan-pelan minimal menjadi tuan rumah di daerah sendiri aja dulu, Pak. nah, kemudian setelah artinya sampai ke negara sana yang dari Belanda itu, apa respon dari warga-warga yang ada di sana terkait kopi yang ada di Bogor ini? Alhamdulillah cukup luar biasa, Pak. Dulu tuh tahun 2019 itu kan acara 3 hari. Di hari kedua itu kita sudah sempat dapat teguran dari panitia karena stok kita udah keburu habis. Makanya kita ambilin lagi goodie bag buat dipasangkan karena saking banyaknya antusias pengunjung yang datang ke stand di kita. Kita buka paling pagi dan pulang paling malam karena ya alhamdulillah responnya bagus, positif. Oh, Gitu. Jadi yang bisa saya gambarkan ya mereka suka dengan kopi Bogor. Oke, Kang Andika dan Kang Putra, daripada penasaran juga pemirsa pengen tahu kan proses apa sih yang sedang dilakukan sama warga sekitar ini, kita ke dalam aja ya. Ayo, saya. Oke, Kang Andika. Nah, ini kan depan kita nih ada 2 jenis warna nih. Nah, ini apa maksudnya? Jadi dari hasil paten petani yang mungkin masih ada yang warnanya hijau dan merah itu kita pisah supaya menghasilkan kualitas yang grade 1, 2, 3 sampai yang asalan. Nah, jadi yang hijau kita pisah, nanti dijemur terpisah dan itu pasarnya terpisah. Nah, yang merah juga itu yang kita produksi sebagai grade 1 atau grade 2 yang sebagian dijual keluar, sebagian lagi juga kita produksi sendiri. Berarti grade yang paling tinggi ini. Ya, nanti kandungannya soalnya memang ya cita rasanya lebih baik. Oke. Nah, ini kan dari kebun nih pas panen ya. Iya. Ini terkait kebun, ini kebun sendiri atau gimana nih? Kita kan berupa kelompok, Pak. Oh, Jadi kelompok kan tani Pak tadi ya. Putra pembina PPL di wilayah kita, di kelompok kita. Jadi ada kebun kelompok, ada kebun pribadi, kebun anggota kelompok dan pribadi punya kita sendiri. Oke. Berarti memang proses dari awalnya itu benar-benar Dari sendiri gitu ya. kebun sendiri. Oke, nah ini lagi asik ini proses semuanya. Ini biasanya dilakukan pas apa nih? Menjelang panen atau waktu-waktu tertentu biasanya? Proses pemilihannya pas panen, Pak. Pas panen Jadi ya? ini kan kadang-kadang pemilik kopinya juga suami daripada ibu-ibu ini, juga bapaknya daripada anak-anak ini yang kemudian di sini mensortir kopi-kopinya sendiri gitu. Oh, berarti satu keluarga berkecimpung Rata-rata di dalamnya. karena kan anggota kelompok kita juga di warga sekitar sini. Oh. Dia sorenya, bapaknya sekarang kan lagi di kebun nih, Pak. Ah, Ibu-ibunya kan masih di rumah ya, sekarang punya aktivitas milih-milih kopi sama anak-anaknya. oke.
sekali nih. Oke, nah selain proses yang dilakukan sama ibu-ibu dan adik-adik ini, ada proses apa lagi biasanya dan bisa diajak kemana kita? Nah dari sini Pak, habis selesai dipisah ini, kita langsung ke proses penjemuran. Ke proses Iya, penjemuran. kita langsung ke proses penjemuran. Langsung aja kita lihat ke proses Yuk, penjemuran. mana? Ayo kan, Siap, belum mana Pak. kan? Yuk. Oh yo, ini Kang ada kopi apa aja nih Kang? Banyak nih Kang, jenisnya nih Kang. Ya, jadi dari proses tadi sortir cherry di sana, kita bawa sebagian ke sini. Di sini yang dijemur, yang merah, kemudian juga arabica, terus kemudian ada wine proses, kita juga kerja dengan proses. Juga kadang-kadang sebagian dari kopi luwak kita jemur di sini. Pokoknya untuk semua proses penjemuran tempatnya di sini. Kalau yang dari satunya di sini, kalau yang asalan dengan segala macamnya, kita ada proses di luar di lapangan. Oh, ada lagi ya. Oke, ini saya lihat dari kondisi suhu lumayan ya, tanpa ada pemanas apapun ya. Lumayan buat sauna. Berapa nih suhu yang rata-rata di sini? Biasanya paling maksimal itu di siang hari kita bisa sampai 43 derajat atau lebih. Mungkin di mana ininya, tapi antara range-nya sekitar segituan. Itu memang yang dibutuhkan untuk maksudnya pengeringan ini suhu kurang lebih seperti itu ya? Iya, intinya sih mungkin tadi yang saya rasakan manfaatnya adalah prosesnya lebih simpel, nggak terlalu repot, nggak harus ditutup, nggak harus dibuka. Jadi kita bisa biarkan ini jemur sampai dia kering. Yang kedua juga posisinya kualitasnya lebih baik karena dia nggak langsung bertemu dengan sinar matahari. Oh, oke. Nah untuk proses ini biasanya berapa lama yang dibutuhkan? Proses pengeringan ini kan namanya proses natural atau dry proses, jadi tidak digiling, langsung berbentuk gelondong dijemur. Itu sekitar 10 sampai 14 hari. 10 sampai 14 hari. Kemudian masuk ke proses berikutnya. Nah, nanti dari sini setelah kering kita bawa ke proses penggilingan. Oke, Kang ajak ke tempat lain karena berhubung juga panas di sini. Ayo siap lumayan, Kang. Ya, Siap. ayo. Nah. Oke Kang, sekarang kita ada di ruang apa nih Kang? Ini namanya ruang penggilingan, Mas. Penggilingan. Dari tadi yang udah dijemur, itu dibawa ke sini untuk dipecah kulit. Oh, oke. Pecah kulit hasilnya kayak gini. Nah ini hasil yang sudah digiling. Ya, sudah digiling. Apa? Boleh saya nggak apa ya? Nah, ini yang udah digiling, hasilnya digiling. Oke. Ya, yang kemudian nanti dari sini dibawa ke gudang sortir untuk disortir. Oh. Yang hitam, yang pecah kulit, yang pecah-pecah itu dibuang. Oh, berarti normal idealnya yang jadi seperti ini ya? Iya, kurang lebih yang seperti ini yang besar. Nah biasa kalau apa untuk proses penggilingan itu penentunya ya sudah berusia berapa lama sudah layak untuk digiling? Biasanya tuh di atas 2 minggu. Di atas 2 minggu. Udah kering. Jadi yang seperti iya. ini Oke, udah coba. kering, Oke. itu kering. Berarti ketika sudah apa seperti ini kurang lebih itu berarti memang sudah layak untuk Ini ini tanda apa nih? kering. Oh, berarti tanda kering ya? Tanda kering ini Iya. berarti masuk Iya. Ini udah kuat-kuat. Ah. Jadi udah bisa. Oke. Nah ini, oke. Rata-rata kalau ini kan untuk yang ini apa robusta ya? Udah bisa. Robusta ya. Rata-rata untuk penggilingan nih untuk ruangan ini kapasitas produksi maksimal berapa banyak biasa yang dilakukan? Kalau mesinnya sendiri kapasitasnya 300 kilo per jam. Oh. Mesinnya sendiri. Kalau ruangannya bisa sekitar 20 ton lebih. Nah, Kang Andika nih lagi press apa nih? Ini kan tadi setelah kita lihat dari gudang penggilingan ya, Oke. itu pecah kulit namanya, pecah kulit luar. Nah kemudian hasilnya ini lagi disortir.
Sortir ini yang dipisahkan itu sisa kulit yang masih terbawa, biji yang pecah, kemudian biji tidak sempurna atau defect, kemudian juga biji-biji hitam yang masih terbawa dalam proses penggilingan dan penyemuran tadi. Di sini nanti juga ada proses ayakan menentukan grade size. Jadi ada pasar-pasar tersendiri yang menginginkan ukuran misalnya 0,8. Itu untuk apa nanti mereka sendiri yang mengerti. Itu ada lagi pasar yang menginginkan 0,7 dan seterusnya. Yang di bawah itu dijual ke asalan, ke tengkulak-tengkulak biji. Kayak gitu Kang di sini. Oke. Nah ini saya lihat ada hal menarik di situ, itu ada seperti lubang. Ini tujuannya untuk apa nih Kang? Nah ini sebenarnya lebih memudahkan aja Kang. Jadi daripada kita mengambil seperti ini kan lebih praktis kalau misalnya yang sudah selesai itu tinggal dibuang masuk ke dalam lubang tersebut. Oh yang tidak layak dimasuk ke lubang itu ya? Yang layak yang. Oh yang layak gitu ya? Karena jumlahnya lebih banyak. Oh oke. Oke, nah kemudian ini kan dari sisi kemasan saya lihat beda, ada yang di karung, ada yang di plastik. Ini ada tujuan tersendiri apa memang ya jalan seperti itu aja? Jadi setelah hasil dari penggilingan, semua kan memang masih dalam posisi di dalam karung. Oke. Nah, karena kopi ini juga menyerap kembali istilahnya udara di sekitarnya, itu kadang-kadang yang tadinya sudah standar keringnya sudah cukup, kalau misalnya ditaruh di tempat terbuka atau di karung yang masih menyerap air atau menyerap udara, dia akan kembali tinggi kadar airnya. Makanya kita masukkan ke dalam plastik. Sehingga dalam proses penyimpanan yang berbulan-bulan, kadar air tidak berubah dan tidak tumbuh jamur. Nah tujuannya seperti itu Kan. Kayak mungkin yang sebelah belakang sana tuh kan. Itu proses yang udah selesai disortir, dimasukkan ke dalam plastik supaya kadar airnya tetap terjaga. Kayak gitu kira-kira Kan. Oke. Nah kemudian berarti tadi menarik, dia sistemnya itu menyerap apa yang ada di sekitarnya, termasuk air dan udara. Nah kemudian bagian atau proses apa sih yang maksudnya harus diperhatikan? Artinya benar-benar harus jangan sampai di ruang terbuka sehingga menghasilkan nanti rasanya mungkin berbeda dengan proses yang tidak seperti itu. Ya tadi setelah proses ini sortasi ini berjalan, maka harus segera masuk lagi ke dalam intinya sih sebenarnya mungkin bukan plastik tapi bahan yang kedap udara. Yang kedap udara. Ya, sehingga dia nggak naik lagi nanti kadar airnya. Yang harusnya standar misalnya 12-13 dia bisa naik lagi sampai sekian. Nah itu nanti mempengaruhi proses di berikutnya Kang, proses sangrai atau roasting gitu. Itu yang kemudian nanti cita rasanya bisa berubah, bisa terpengaruhi dari proses kadar air terlalu tinggi. Gitu. Berarti normal atau idealnya kadar airnya 12-13? 12-13 gitu yang cocok. Oke. Ini sama ya warga sekitar juga dikerjakan ya? Ya sama, ini bagian dari ibu-ibu dan yang tadi sortir di depan. Oke Kang, sekarang mau diajak kemana lagi kita nih? Nah, dari sini nanti kita lihat proses sangrai. Proses sangrai? Proses sangrai nanti kita lihat. Ada di sebelah mana, Kang? Ini nanti berdampingan dengan proses etalase kopi kita di kedai kopi Kidemang. Oh, gitu. Oke, kita ke sana sekarang ya? Ayo, siap, Kang. Ayo. Nah, ini Mas, sekarang dari proses sortir tadi yang udah dipilih-pilih, di situ ada kopinya. Nah, ini mesin roasting yang dipakai buat nyangrai saya di sini. Mesin roastingnya. Iya. Nah, ini kita lagi proses nyangrai. Kebetulan lagi yang disangrai robusta. Jenis robusta ya? Jenis robusta. Oke. Nah, ini oke, gimana? Nah, ini tinggal keluar karena pas banget udah matang. Bisa dilihat. Oh, iya. Oke. Gitu. Aromanya mantap ya. Wangi-wangi ini ya, Kang. Wangi roti. Iya benar ya. Nah, untuk roasting ini sendiri tekniknya atau orang yang biasa ngelakuin Kang Andika sendiri atau seperti apa? Kalau roasting masih saya pribadi kan, karena maksudnya agak rumit prosesnya. Kalau misalnya belajarnya juga panjang lah. Jadi belajarnya juga saya dikasih pelatihan dinas, juga saya berkunjung ke roastery-roastery yang mau ngasih ilmu, berbagi ilmu lah gitu. Ini juga kadang-kadang kan kita juga harus pakai perasaan. Kira-kira gimana caranya kopi yang kayak begini menghasilkan kopi yang enak dan nikmat buat disajikan ke pengunjung gitu. Standarnya mungkin ditentukan, oh harusnya kayak gini, suhunya segini, tapi sisanya kan kita harus punya
perasaan sendiri lah supaya bisa ngasilin tadi kuas kopi yang memang disukai orang. Oh, berarti untuk ngerosting itu sendiri nggak letterlock, ada acuan, maksudnya acuan bakunya 100%, tapi ada Ya, pakai ada tes sisanya sendiri ya? pakai rasa. Pakai rasa gitu. ya? Pakai rasa. Oke. Nah, terkait kapasitas dari alat ini berapa banyak takuan biasanya? Ini kapasitas 500 gram, 500 sampai 700 gram plus minus. Oke. Apa sih yang biasanya yang harus diperhatikan nih ketika kita mau ngerosting kopi itu untuk menghasilkan ya sesuatu yang berkualitas kan? Nah, yang pertama itu tadi Kang, yang masalah kadar air. Jadi kadar air itu harus sesuai dengan standar supaya dia memang tidak terlalu basah. Jadi memang udah standarnya sekitar 13%-an lah. Kedua, ukuran, sehingga nanti dia pada saat mematangkan nanti kita lihat rata kadar gulanya, sehingga warnanya tuh rata gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau masih terlalu basah dia akan keluar rasa-rasa kacang, rasa-rasa tanah, earthy kata orang bilang gitu. Itu yang agak mengganggu gitu. Nah kalau misalnya kadar airnya udah pas, tinggal ukurannya supaya jangan belang-belang. Kalau ada yang kecil kan dia angus duluan, nanti yang gedenya belakangan, nah, sehingga nggak bagus. Jadi kita harus size yang tadi di screen tadi, fungsi-fungsi yang tadi di tempat sortir itu berguna untuk membantu saya di sini di dalam proses nyangrai. Gitu. Nah pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah ada di Cafe Ki Demang. Ternyata sampai kafenya juga emang kopi juga ya? Iya, Kang. Ini adalah etalase terakhir dari proses tadi. Dari kita mulai memang petani awalnya prosesnya kita kerjain roasting sampai ke penyajian ya di sini ujungnya. Lengkap, Gitu. ya, Lengkap, sampai akhir. lengkap gitu ya? semua di sini ada. Oke, nah ini yang sudah Ini tadi melalui proses roasting itu ya tadi proses roastingnya ini. Wih, Nah ini hasilnya nih Kang. hasilnya mantap ya. Kita coba brewing di pour-over V60 Arabica luwak. Ini Arabica luwak. Arabica luwak. Oke, nah ya sebelum kita cek ini, Siap. sebelum ini yang robusta mana yang Arabica mana dari proses roasting itu? Nah ini bisa dilihat dari bentuk beansnya. Kalau robusta cenderung lebih bulat, terus hasil roastingnya dia lebih gelap. Kalau di Arabica dia cenderung agak lonjong dan dia lebih light, lebih muda. Karena dia masing-masing punya tujuan supaya cita rasa dari Arabicanya pengennya itu acidy dan sweetnya tetap ada. Kalau di dalam proses robusta pengennya karamelnya lebih muncul. Terus diolah sedemikian rupa langsung seperti Ya, itu. ada yang dibikin pour-over, ada yang dibikin asam susu, ada yang dibikin tubruk, ada yang dibikin kemasan, jadi macam-macam Kang. Oke, nah ini juga sebelum kita cek ini saya mau tanya terkait dari nama kafe ini Ki Demang. Ini ada histori apa nih dengan nama Ki Demang nih? Jadi sebenarnya nama Ki Demang itu ejekan saya dulu SMP. Oh gitu. Jadi saya tuh diejek sama teman-teman saya itu, kalau teman-teman SMP saya pasti tahu lah. Itu nama ejekan sebenarnya. Zaman dulu film ada si Pitung itu, kan ada Demang Master gitu. Sebenarnya itu nama ejekan. Cuman waktu saya mau bikin ini kayaknya secara kultur, sosial, budaya cocok lah kalau disandingkan kopinya dengan nama Ki Demang gitu. Gitu. Ini udah jauh-jauh dari sini, suasana mendukung. Nggak afdol kalau kita nggak cicip nih hasilnya. Sok, siap, Gimana Kang. kita? Coba dong. Coba di tes dulu nih ya. Tes dulu. Ini luwak beneran nih Kang. Ini loh, luwak-luwakan. jangan banyak-banyak dulu. Nih. Coba dulu dites. Oke. Pak Putra coba dulu di icip-icip. Pak, Ini sebelum saya cicip ini dari aromanya mantap ya. aromanya mantep ya Pak ya. Kalau kata orang yang kayak gini harusnya disasap. Waduh, mantep. Ini susah ya dideskripsikan tuh emang ciri khas. Harus dicoba. Harus dicoba. Harus dicoba.
daripada penasaran langsung ke Kafe Kidemang. Kafe Kidemang di Desa Sukaharja, Gunung Batu, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Patokannya gunung segede gini aja. Oke, yang di belakang kita. Yang di belakang kita. Oke. Nah, terkait kafe penjualan seperti ini yang ditawarkan ada beraneka ragam ya. Ini gimana ya konsep penjualan, kemudian dari sisi harga jangkauannya seperti apa? Jadi pada dasarnya cita-cita awal ini adalah kita pengen bukan cuma sebagai petani biji kopi, tapi kita juga pengen sebagai etalase kopi, sehingga orang tuh tahu bahwa di Bogor memang ada kopi. Mungkin selama ini orang kenal kopi Bogor dengan merek ABC gitu ya, tapi itu bukan diproduksi mungkin langsung dari petani. Nah, kita pengennya itu kopi kita produksi sendiri, kita proses sendiri, kita produksi sampai terakhir kita sajikan, sehingga mereka benar-benar tahu yang namanya kopi Bogor rasanya seperti ini. Nah, itu tujuan awalnya. Dan kedua juga kan, Bogor ini kan sebenarnya hulu sungai, Citarum, Ciliwung. Kalau memang semua orang mau menghijaukan dengan kopi, itu ya insya Allah bisa mengurangi efek-efek negatif dengan banjir, erosi, dan lain-lain. Sebenarnya itu yang kita perlukan gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ke depan ini juga dapat dukungan lah dari pihak dinas, dari juga pihak pemerintah setempat gitu. Oke. Nah, pihak dinas nih, gimana melihat para petani kopi antusias? Ini harapan ke depan dari dinas itu sendiri seperti apa? Kemudian apakah memang ada planning tertentu dari dinas untuk mensupport para petani? Ya, di sini saya mewakili Balai Penjualan Pertanian dan juga Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ingin mengucapkan apresiasi sih Pak. Pertama kepada Pak Andika selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Batu karena sudah bekerja keras selama ini dan terbukti gitu hasilnya. Saya dilihat sendiri ya, Kafe Kidemang ini sudah maju lah gitu. Namun tidak sampai di situ, dari dinas pun tetap akan membekali untuk meningkatkan potensi sumber daya manusianya di sini seperti pelatihan, kemudian ada juga bimbingan teknis serta seminar tentunya agar minat petani terhadap kopi ini meningkat, karena dahulu mungkin petani itu hanya sebatas panen lalu jual, padahal ada nilai tambah yang bisa diraih nih kalau kita mau mengelolanya dengan baik seperti Kidemang ini gitu. Nah, dari Kang Andika nih, apa yang harus dilakukan sama petani-petani agar konsisten ya menghasilkan kopi yang berkualitas? Pertama, tidak lepas bahwa dinas juga membantu bukan 1-2 orang petani Pak, tapi berbentuk kelompok. Artinya saya berharap petani itu mau bekerja sama, bersama-sama dari hulu ke hilir, membangun kualitas kopi Bogor, sehingga orang tuh benar-benar mengenal posisi kopi Bogor itu kualitasnya memang enak diminum, nikmat untuk disajikan, yang lama-lama sehingga orang tuh mencari kopi Bogor gitu. Nah, ini yang akhirnya kalau orang sudah mulai mencari kopi Bogor, maka kita punya target pasar yang lebih mudah. Jadi kita mau memproduksi sampai ke kemasan, sampai ke minuman itu terbuka. Jadi ya kalau bahasa saya sih, kita pengen jadi jago kandang dulu lah Pak. Kita pengen kopi kita ini hadir di wilayah kita dulu gitu, di sekitar sekecamatan, di sekitar kabupaten, untuk bisa dinikmati bahwa ada nih kopi Bogor disajikan di wilayah ini, baik oleh kelompok saya, kelompok tani Gunung Batu, atau juga oleh kelompok-kelompok lain yang memang mempunyai potensi kopi yang bisa mengolah menjadi kopi siap saji dan kemasan seperti itu. Ya, terkait target pasar ya, produk-produk yang dihasilkan sama Kang Andika nih dari Kidemang ya sebetulnya. Ya. Ini bisa didapatkan di mana aja nih? Kalau sementara karena tadi kita pengennya orang berkunjung supaya tahu dulu kebunnya, jadi sementara ini masih di Kidemang yang bisa disajikan, jadi kita belum jual keluar. Jadi ke sekitar pengunjung aja dan warung-warung di sekitar sini. Oh, baru seperti itu. Tapi kalau misal di luar warga sini yang maksudnya mau order keluar itu di mana? Biasanya kalau mereka sudah ke sini, sudah tahu nomor telepon yang ada di sini, mereka order, nanti kita kirim pakai ekspedisi. Oh, bisa langsung gitu ya? Tapi kita nggak jual di online atau di mana, nggak, belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana ya? Karena kita juga menyadari banyak keterbatasan. Jadi kalau kemudian pasar terlalu luas, kalau kita belum bisa melayani kan juga merugikan buat nama baik produksi kita sendiri gitu. Oh, berarti intinya yang mau coba, yang mau cicip langsung datang ke situ Ya. aja ya? Untuk proses berikutnya nanti diatur gitu ya? Ya gitu kan. Nah, sebagai yang menjalankan usaha maksudnya dari awal sampai akhir ya, dari hulu sampai hilir itu apa sih kendala biasanya yang
dirasakan sama Kang Andika itu apa aja? Kalau kendala sih sebenarnya lebih kepada akses jalan. Karena kan seperti tadi sebelum Mas kesini kan perjalanannya Lumayan ya. dia nanjak, Nanjak, turun, masuk hutan. Nah, jadi masih banyak keterbatasan di di akses jalan. Oke. Kedua juga mungkin karena memang masih penerangan jalan sehingga kadang-kadang pengunjung itu tidak merata dari pagi sampai sore. Jadi yang malam tuh kadang-kadang masih khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi penjualan kopi di sini memang belum ada tempat ekspedisi. Jadi kita harus berjalan sekitar 1 jam untuk mengirim barang. Itu makanya saya belum sampai ke penjualan online. Oh, lumayan. Iya, makanya kita lebih berharap orang kesini lah. Gitu. Cuman ya keterbatasnya akses jalannya perlu diperbaikin. Kalau di saya sih lebih kepada itu kalau masalah di sisi penjualan di restoran atau di kafe ini. Oke, ngomong-ngomong terkait kafe nih, kafe buka tiap hari jam berapa aja nih? Kalau yang mau kan penasaran Iya. dong ngicip jam berapa? Kita buka dari mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam, Kang. Dan tadi 9 orang. Iya. Setiap hari. Setiap hari. Di sini juga ada live musik, ada akustik, juga kadang-kadang ada pameran reptil. Gitu. Datang ke sini juga kadang-kadang ada eksebisi motocross dan lain-lain kerjasama dengan ya karena memang alamnya alam pegunungan jadi yang kira-kira bisa nyambung ya kita ajak kerjasama. Tapi saya rasa nggak hanya warga sini nih yang datang karena view-nya asik ya, suasananya nyaman Iya, ya. iya. Alhamdulillah kalau sekarang udah banyak juga yang berplat nomor Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Banyak ya? Iya. Oke. Oke, Kang Andika, thank you banget, terima kasih Sama-sama, ya Kang. sudah diajak main ke sini ngeliat ke kebun sampai melihat bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir sehingga menghasilkan kopi-kopi yang mantap nih. Terima kasih Kang, mampir-mampir lagi. Saya tunggu. Insyaallah. Dihabisin Kang? Ntar, di belakang kita habisin. Siap, siap. Semoga saya semakin lancar, sukses ya. Amin, amin. Dan banyak lagi yang mengenal mengenai kopi Bogor ini ya. Iya. Dan Kang Putra, saya ingat pura-pura doang. Ya. Semoga teman-teman dari petani kelompok-kelompok juga bisa meningkatkan kualitas sehingga juga ada kontribusi artinya bersinergi lah antara dinas dengan para petani sehingga menghasilkan kopi-kopi yang berkualitas juga kan. Betul. Oke. Nah, demikian pemirsa Kiskis liputan saya bersama Kang Andika terkait kopi yaitu yang dikenal dengan kopi Kidemang ya. Ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, saya minum lagi ya. Habisin, Saya Kang. nggak ada habisin ya. Siap. Asik. Enggak minum. Ya.